apa ya, sebagai bapak itu gentleman aja sih, temuinlah anaknya. Toh juga kalau ketemu juga Keke tidak akan menuntut lebih kok dari Reski gitu loh. Minimal kan Keke juga melihat, oh Pesan tinggi yang bahwa Rizky adalah putra ke apa ayah biologisnya dari Keke. ya kita sih sebagai teman terus terang kita cukup happy ya pada akhirnya Weni menang. Walaupun pada waktu itu dinyatakan Weni itu kalah, kita juga melegowo menerima kenyataan. Kita juga cukup kaget ketika baca ternyata kebalikannya dia menang. Saat itu pun Weni dengan anaknya kan dia datengin baca beritanya, terus dia ketemu anaknya, terus mereka pelukan. Anaknya bilang, mam kita menang gitu. Iya gitu katanya Sweni kan. Eh, Keke cuman bilang, alhamdulillah mam. Tapi bagaimanapun juga Keke tetap sama mama, sayang mama gitu. Udah, nah terus dari situ kita sebagai teman hanya berpikir apa ya, kita sebagai ibu, sebagai orang tua, bagaimanapun juga itu kan anak tetaplah anak ya, nggak bisa dipungkiri. Kenapa sih nggak dari dulu aja dia itu bicara secara langsung, nggak usah umpet-umpetan, nggak usah deny bahwa itu bukan anaknya. Karena bagaimanapun juga eh, Tuhan itu kan tidak tidur, keadilan itu pasti ada. Weni juga selama ini diam kok, dia menghidupi anaknya sendirian tanpa bantuannya si Reski. Cuman kalau saya sih lebih kepada apa ya, kalau saya jadi pasangannya Reski saat itu, saya akan temuin Weni. Kalau saya ya jadi pasangannya ya, saya akan temui Weni lalu saya akan bilang kepada Weni untuk melakukan tes DNA anaknya. Di situ kan akan terlihat jelas ya apakah itu benar anaknya atau tidak. Dan apapun keputusannya ya harus legowo. Mungkin saya wajib menerima anak itu dan saya tidak boleh menutup-nutupi bahwa itu bukan anak saya gitu loh. Karena bagaimana juga itu kan darah dagingnya Reski. Itu aja sih. Coba kalau dulu dia nggak diam aja. Jadi orang se-Indonesia Raya ini juga nggak akan menjadi ramai kan. Sekarang ini kan udah menjadi konsumsi orang banyak gitu loh. Jadi kita juga ngerasa nggak enak kan ngedengarnya gitu. Ada curhatan Mbak Weni nggak sih Kak Mary? Kak Mary sendiri mungkin seperti apa? Curhatan yang mana ya? Curhatan-curhatan Mbak Weni mengenai masalah ini pada akhirnya sampai kebuka ke publik gitu. Weni sih pada saat dia baca putusan dia telepon kita semua kan, terus dia nangis. Dia bilang, "Me, alhamdulillah akhirnya gue menang," kata gitu. Oh ya alhamdulillah, kita baca beritanya kan. Terus kita cuma bilang sama Weni bahwa harus disyukuri apapun itu keputusannya, ya kita tetap harus menjalani. Pas ini akan ada kelanjutannya sih dari pihak Reski, itu aja sih. Tapi buat saya juga sebenarnya harusnya Reski eh, apa ya, sebagai bapak itu gentleman aja sih, temuinlah anaknya. Toh juga kalau ketemu juga Keke tidak akan menuntut lebih kok dari Reski gitu loh. Minimal kan Keke juga melihat, oh ini toh papahku. Karena kan si Keke mungkin juga malu ya di sekolah ya. Dia merasa tahu bapaknya artis, tapi dia sendiri tidak pernah ketemu bapaknya gitu loh. Sampai terus serang aja ya, Keke itu di sekolah itu sekarang ini jadi kayak malu ya, nggak berani masuk sekolah karena dia ngerasa berita ini kan udah kemana-mana gitu loh. Ya tapi Kak Weni, Kak Mary sendiri tahu nggak sih hubungan antara keduanya nih dulu nih Mm-mm. antara Rizky sama Mbak Weni mungkin dulu seperti apa? Ya kalau saya sih melihatnya dulu memang mereka berpasangan ya, mereka dulu cukup dekat, sering pergi sama-sama. Cuman memang kebetulan saat itu saya sih jarang pergi dengan mereka karena saya baru punya bayi. Jadi memang waktu itu stop untuk tidak main, tapi saya tahu perjalanan hidup mereka gitu loh. Cuman ya terus terang, namanya kita seorang ibu, pasti hatinya sedih lah kalau kita punya anak tuh nggak diakui. Itu aja sih, karena ya bagaimana juga kan seorang bapak harus bertanggung jawab ya, apalagi anak perempuan. Tapi Kak Mary sendiri kenal nggak sih dengan sosok Rizky ini? Saya pribadi kenal secara dekat tidak, tapi saya mengenal Reski sekali pernah ketemu. Tapi untuk pergi clubbing bareng, memang kita nggak main. Karena kebetulan saya pas baru punya bayi tadi itu. Tapi sudah pernah ketemu
Sekali di rumahnya Weni di Pondok Indah. Memang benar-benar mereka memang berhubungan ya. Jelas orang waktu lahiran kan Reski juga ada Hmm. datang. Oh datang. Mm-mm. Terus yang Mbak Mary tahu apalagi sih mungkin Mbak terkait mereka berdua Apa ya? yang dulu mungkin ada keluarganya Reski ada datang gitu. Yang saya dengar sih memang keluarganya Reski itu tahu kok adanya anaknya Weni, tahu sekali gitu loh. Cuma kan juga mungkin mereka kan juga punya masalah yang bersama ya antara Reski dengan bapaknya yang saya tahu ya. Tapi itu kan menjadi urusan dia. Cuman sekarang ini kita fokusnya adalah urusan Keke. Alhamdulillah dia menang. Alhamdulillah putusan itu sudah jatuh ke tangan Weni. Ya sekarang tinggal bagaimana rakyat menilainya aja lah, siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu aja, tapi kita tidak melihat salah dan benarnya sih, lebih kepada manusiawi aja lah, namanya anak itu harus diakui. Itu aja sih. Karena saya juga ibu ya, kalau anak saya nggak diakuin juga sedih sih. Yang Mbak Mary tahu mungkin apakah mereka berdua itu menikah sih Mbak? Yang Mbak Mary tahu. Persisnya menikah saya tidak tahu, tapi bahwa hubungan dia sangat dekat saat itu saya tahu. Karena kan saya bilang pada saat mereka Weni hamil, Weni clubbing, saya udah punya bayi waktu itu. Jadi memang waktu saya tuh keputus di situ, tapi kita komunikasi aja. Jadi kabar-kabar apa yang katanya ibu udah pernah nikah sama Reski itu Mbak Mary nggak tahu ya? Saya dengar nikahnya, tapi saya kan tidak datang. Tapi Mbak Weni nggak cerita gitu nggak, maksudnya untuk nikah siri atau apa gitu? Weni cerita sama kita. Weni cerita. Tapi kan namanya nikah siri, apa sih kekuatannya nikah siri? Ya kan? Tapi itu harus kembali lagi saya bilang. Saya juga ada lihat di artikel ya, katanya Kiki dan Reski itu sudah buka-bukaan ya tentang kehidupannya sebelum mereka menikah. Yang artinya kan kalau saya jadi pasangan lagi nih ya, kalau udah buka-bukaan kan berarti kan sudah tahu dong adanya si anak yang hadir di kehidupan Reski sebelumnya. Kenapa sih nggak dulu temuin duluan sebelum masalah ini blow up kemana-mana? Itu aja sih. Kalau itu ditemuin dari awal kan mungkin nggak akan kemana-mana berita ini. Weni juga malu loh. Keke juga malu. Cuman mau gimana, kan kita menuntut keadilan, hak seorang anak. Itu aja sih. Oke Mbak, terakhir mungkin harapannya apa sih buat Mbak Weni dan Kiki ke depannya? Ya harapan kita yang terbaik untuk mereka aja. Kasian ya Mbak lihat Kiki kondisinya ini. Sedih sih enggak ya, cuman Keke ini kan anak yang ceria ya. Yang jadi masalah sekarang ini kan aktenya Keke itu masih jadi orang tua tunggal. Orang tua tunggal itu kan kalau di sekolah itu kan pasti akan ada masalah ya, nanti mau ujiannya atau apanya. Itu yang lagi jadi masalah sih gitu loh. Toh juga Keke sekarang ini juga alhamdulillah berada di tangan keluarga yang tepat dan benar, mendapat didikan yang tepat dan benar. Walaupun Weni seorang single parent, tapi Keke pun dijaga dengan keluarga yang baik, itu aja. Kalau misalkan sampai ketemu Keke pun, Keke anak yang baik, anak yang ceria, anak yang cerdas. Jadi nggak usah khawatir Reski akan disibukin oleh Keke, itu aja sih. Iya, Mbak Mary mungkin satu lagi nih, sosok Keke ini kata Mbak Weni memang benar-benar sifatnya ada di Reski. Mungkin kalau Mbak Mary pasti sudah sering ketemu Keke ya kan, apakah iya gitu, maksudnya kan dengan sifat-sifat Reski yang mungkin Mbak Mary pasti juga kenal gitu dengan Reski gitu kan, nggak ada kemiripan gitu. Saya rasa sih nggak usah saya bicara, publik juga bisa melihat ya. Ketawanya Keke, hidungnya Keke, matanya Keke, jalannya Keke, itu Reski semua. Sifatnya Keke itu Reski semua. Itu aja sih. Cuman ya terlepas itu bagaimanapun Keke ya, intinya apa ya yang Keke harapkan ini adalah kan diakui sebagai anak. Udah, masalah ke depan Reski mau bagaimana dengan Keke itu urusannya Reski dengan Tuhan ya. Kan namanya dia kan lelaki yang apa ya, laki-laki yang baik ya. Dia family man,
dia sayang anak dan keluarga, harusnya kan dia juga tahu batasan dan kewajiban yang harus dia lakukan kepada anaknya, termasuk Keke. Itu aja sih. Cuman jangan dipungkiri bahwa Keke itu tidak ada dalam kehidupannya dia. Tidak ada tuh namanya bekas anak, tuh tidak ada. Lupakan masalah lalu dia dengan ibunya Keke. Entah apapun masalah dia dulu itu dilupakan. Sekarang itu yang dikedepankan adalah anaknya sih. Itu aja. Ada pesan buat Reski nggak Mbak? Buat Reski, kamu harus menjadi laki-laki yang gentleman. Mengakui anak itu bukan sesuatu aib buat kamu, karena anak itu sudah lahir dan besar. Padahal nggak minta nafkah ya Mbak? Enggak. Ini nggak minta nafkah kok. Tapi kalaupun Reski mau menafkahi, itu haknya. Itu aja. Jatuh bangun hidup Weni. Sahabatan berapa banget Mbak? Kita sahabatan tuh dari saya belum menikah ya, karena kan Weni sudah menikah. Kita masih muda lah, masih pada umur 20 tahun. Jadi saya tahu banget kehidupan pekerja keras, keluarga. Terus dia wanita yang pantang menyerah. Ya wajar kalau sekarang Weni itu memperjuangkan. Iya, berarti tahu banget ya perjalanan Mbak Weni seperti apa. Jadi kita ngomongnya apa yang tadi ya? Tadi aku ngomong apa ya untuk kamu kayak gitu ya? Tadi tuh saya nanya yang terakhir. Marbek sini ya Mbak? Marbek sini. Nah, Reski. Jadi sekarang Mbak Mary bilang aja, alhamdulillah ya saya dengar. Oke. Bro. Ya, Mbak Mary mungkin bisa langsung memberikan komentarnya mengenai klarifikasi dari Reski Aditya. Sekarang. Ya. Alhamdulillah ya, saya sudah mendengar klarifikasi dari Reski hari ini, yang dimana bahwa dia sudah pada akhirnya mengakui adanya Naira. Kita sih sebagai sahabat, sebagai tante dari Naira, cukup bahagia ya dengan penjelasan hari ini. Hanya menurut saya itu ada beberapa hal yang harus kita sangkal sedikit ya mengenai tes DNA itu. Sebenarnya dari pihak Weni dan juga pengacaranya tidak pernah mengulur-ngulur untuk tes DNA. Karena kenapa ini terus berjalan, kenapa ini menjadi panjang, kenapa ini menjadi kemana-mana beritanya, karena selama ini mereka bungkam 1000 bahasa. Bungkamnya mereka pun kita tidak menyalahkan juga. Mungkin dia mempunyai cara untuk menyikapi hal ini, atau mungkin mereka juga harus menjaga pasangan satu sama lain. Tapi di sini terus terang Weni dan juga kita teman-temannya bukan mau menghancurkan kebahagiaan mereka, bukan, tapi lebih kepada pengakuan Reski aja sih saat itu. Kalau dulu Reski mengakui tidak berdiam diri seperti sekarang ini, mungkin masalah ini nggak akan jadi panjang ya gitu. Walaupun dulu kita sempat dinyatakan kalah di pengadilan pun Weni legowo dan tidak sedih gitu loh. Cuman ketika dikabarkan bahwa Weni itu menang, baru Weni nangis di depan kita semua, termasuk Keke. Tapi Keke pun ketika dengar kabar bahwa dia menang, pernyataannya dia cuman bilang bahwa Mama, Keke sayang Mama. Apapun itu, Keke akan tetap anak Mama. Kalau one day Keke harus ketemu papahnya Keke tetap bersama Mama. Itu aja sih. Tapi kan tes DNA yang dia bilang kita menunda-nunda tuh kayaknya sangat tidak tepat ya. Karena kita yang nguber-nguber itu yang dia tidak mau lakukan. Itu aja sih. Akhirnya dia mau bersedia ya Mbak ya, setelah mungkin kemarin keputusan dari pengadilan tinggi Banten ya. Ya, saya sih mengerti ya kenapa dia kemarin berdiam diri. Mungkin dia juga mengatur strategi untuk biar semuanya tidak tersakiti. Saya juga tahu mungkin dia tidak mau menyakiti perasaan istrinya. Saya juga mungkin tahu biar keluarganya juga tidak malu. Paham, kita sih paham. Tapi kan dalam hal ini juga ada
perasaan anak kecil juga yang harus dijaga. Karena kan Keke bukan balita seperti anak yang sudah ada ya. Tapi Keke ini sudah cukup besar, sudah sekolah SD, sudah cerdas. Jadi dia sendiri kan main handphone, buka TikTok, buka apa. Mungkin dia juga mengikuti perjalanan di situ. Karena kan jejak digital itu pasti ada sampai kapanpun itu loh. Ya Mbak Mary melihat respon dari Ciki tadi mungkin seperti apa? Ya terus terang sih saya pun kalau menjadi pasangannya si Reski, hati saya pasti kacau balau, pasti. Satu sisi ini suami, satu sisi dia harus memikirkan anaknya. Tapi kalau saya jadi pasangannya, harusnya dari dulu saya menemui Weni, duduk berdua, bicara baik-baik, tes DNA tertutup antara mereka semua. Saya rasa masalah ini udah kelar gitu loh. Ini kan karena dia berdiam diri aja berbulan-bulan, itu aja sih. Tadi ngeliat Ciki juga kayak mau nangis Mbak. Wajar kalau dia mau menangis, karena dia sendiri kan juga mungkin menahan malu ya, malu dengan berita yang ada. Tapi apapun itu kan dia nggak bisa bilang malu, orang itu anaknya Reski gitu. Kalau memang keputusannya benar ya nanti tes DNA ya. Saya juga nggak tahu nih ke depan apakah nanti tes DNA ini benar atau enggak. Semoga sih tidak salah ya gitu loh. Cuman ya happy lah dengan pengakuan mereka hari ini. Pada akhirnya harus diakui memang gitu. Mungkin ya maksudnya untuk keakuratan bahwa Kiki memang anaknya Reski. Insya Allah memang Kiki anaknya si Reski. Ya kita sih nggak mau bilang melebihi Allah ya, cuman memang proses Weni berhubungan, proses Weni hamil, proses Weni melahirkan itu kan ada si Reski. Bahkan waktu Keke umurnya masih di bawah setahun pun itu suka dibawa Reski syuting loh, dijemput, masih suka dibeliin mainan gitu-gitu. Cuman ya kita cukup aneh sih, tiba-tiba dia bilang dia tidak mengaku sih cukup aneh gitu aja. Tapi ya udahlah, apapun itu ya saya hargai Reski, terima kasih Reski, terima kasih Ciki. Pada akhirnya kalian mau buka suara, kita cukup bahagia dengan pernyataan kalian. Kita tidak mau menghancurkan kebahagiaan rumah tangga Reski dan Ciki. Di sini bukan bicara saya ya, tapi saya mewakili Weni. Tapi di sini ini Weni itu hanya memenangkan haknya untuk seorang anak, itu aja sih. Memang kita bicara di sini adalah anak di bawah umur. Justru itu kalau dia tahu anak di bawah umur harusnya dia lakukan dulu sebelum rame di TV. Dia ketemuin Weni, duduk bersama, bawa anak tes DNA secara tertutup. Kan semua nggak jadi rame. Itu aja sih. Tapi ya sudah, semua sudah dilalui, semua sudah dijalani. Reski sudah bicara secara terbuka. Alhamdulillah, terima kasih Ciki. Semoga ke depan semua menjadi baik.